Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ahmad Prabowo, NIM 2019 30 20022, kelas A, Teknik Mesin Otomotif dari D3 atau Vokasi Teknologi Mesin. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mesin kereta dan mesin kapal. Di mana mesin merupakan inti sebagai pendukung kapal supaya bisa berlayar secara sempurna. Di kapal tak hanya terdapat mesin inti saja, melainkan sederet alat tambahan yang mencakup semua perlengkapan mekanis untuk mendukung perlayaran. Jenis dan bagian mesin kapal yaitu yang pertama, mesin induk. Pada kapal terdapat mesin induk atau main engine yang merupakan penggerak utama untuk menghasilkan tenaga dan bisa mendorong kapal atau memutar poros pada baling-baling sehingga melancarkan proses pelayaran. Yang kedua, mesin bantu. Sesuai namanya, mesin bantu atau auxiliary engine merupakan mesin yang mendukung kinerja mesin induk selama melakukan pelayaran, serta semua mesin untuk melakukan kegiatan bongkar muat, namun tidak termasuk kettle uap. Ketiga, poros dan baling-baling. Baling-baling atau propeller bertugas untuk menjalankan kapal dalam kinerjanya. Sebuah baling-baling akan dihubungkan dengan mesin menggunakan poros shaft dan beberapa sebagai penghubung antara mesin induk dan baling-baling. Keempat, kettle. Susunan mesin kapal selanjutnya adalah kettle atau boiler. Mesin ini digunakan untuk membangkitkan uap yang dipakai dalam menghasilkan tenaga penggerak. Selain itu, kettle juga dipakai sebagai sumber daya untuk pemanasan. Dan yang ke-5, susunan mesin lainnya berupa sistem penataan yang terdiri dari sejumlah pipa dan katup, berfungsi untuk mengalirkan uap, air tawar, air laut, minyak, dan jenis cairan lainnya. Dan selanjutnya, syarat-syarat penggunaan mesin kapal. Dijalankan pada lingkungan khusus, tentunya mesin kapal yang digunakan harus memiliki sejumlah persyaratan penting. Berikut ini terdapat syarat-syarat dalam penggunaan mesin kapal, seperti yang pertama, berukuran ringan dengan volume kecil sehingga memungkinkan ruang dan kemampuan muat menjadi lebih besar. Kedua, memiliki tingkat kemampuan yang prima karena digunakan dalam lingkungan yang sangat luas atau samudera, agar tidak berbahaya pada manusia, lingkungan, dan badan kapal. Yang ketiga, stabil dan memiliki ketahanan yang baik terhadap goncangan karena mesin kapal berputar sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh dentuman dan getaran yang terjadi di atas kapal. Yang keempat, memiliki tingkat getaran yang minim karena dapat menyebabkan beberapa efek yang tidak diinginkan pada berbagai titik di badan kapal atau hal, dan bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada para pelaut. Yang kelima, mudah dikerjakan, sudah diperiksa dan mudah dikerjakan, mudah diperiksa dan mudah dipelihara sehingga dapat dilakukan oleh awak kapal dengan jumlah yang terbatas. 6. Tersedia alat pembalik arah atau reverse propulsion dan pengubah kecepatan. 7. Irit bahan bakar untuk minimalisir budget operasional. Setidaknya kapal bisa bekerja prima jika memiliki sejumlah syarat di atas.
Jadi pastikan kapal yang akan Anda gunakan atau sewa memiliki mesin dengan kinerja yang prima sehingga bisa menunjang kegiatan dengan baik. Selanjutnya kita beralih kepada mesin kereta. Mesin kereta lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Operator dari lokomotif disebut masinis. Masinis menjalankan kereta api berdasarkan perintah dari pusat pengendali. Perjalanan kereta api melalui sinyal yang terletak di pinggir jalur rel. 1. Jenis lokomotif berdasarkan mesin. Berdasarkan mesinnya, lokomotif terbagi menjadi lokomotif uap, merupakan cikal bakal mesin kereta api. Uap yang dihasilkan dari pemanasan air yang terletak di ketel uap digunakan untuk menggerakkan torak atau turbin dan selanjutnya disalurkan ke roda. Bahan bakar biasanya dari kayu bakar atau batu bara. Kedua, lokomotif diesel mekanis menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga yang kemudian ditransfer ke roda melalui transmisi mekanis. Lokomotif ini biasanya bertenaga kecil dan sangat jarang karena keterbatasan kemampuan dari transmisi mekanis untuk dapat mentransfer dayanya. Ketiga, lokomotif diesel elektrik. Pada lokomotif ini, mesin diesel dipakai untuk memutar generator agar mendapatkan energi listrik. Listrik tersebut dipakai untuk menggerakkan motor listrik besar yang langsung menggerakkan roda. Keempat, lokomotif diesel hidrolik. Lokomotif ini menggunakan tenaga mesin diesel yang untuk memompa oli dan selanjutnya diteruskan ke perangkat hidrolik untuk menggerakkan roda. Lokomotif ini tidak berputar. Lokomotif ini tidak sepopuler lokomotif diesel elektrik karena perawatan dan kemungkinan terjadi problem besar. 5. Lokomotif listrik. Lokomotif ini adalah lokomotif yang paling populer. Prinsip kerjanya hampir sama dengan lokomotif diesel elektrik, tetapi tidak menghasilkan listrik sendiri. Listriknya diperoleh dari kabel transmisi di atas jalur kereta api. Jangkauan lokomotif ini terbatas hanya pada jalur yang tersedia jaringan transmisi listrik, penyuplai tenaga. Selanjutnya, jenis lokomotif berdasarkan konfigurasi sumbu atau as roda lokomotif. Yang pertama, kode B artinya lokomotif dengan dua roda penggerak atau bo. Misal lokomotif uap tahun 1898 seri B Bristol. Kedua, kode seperti C artinya lokomotif dengan tiga roda penggerak atau COCO. Misal lokomotif uap tahun 1905 seri C Birmingham. Ketiga, kode BB artinya lokomotif bergandar 22, jadi dengan roda penggerak 4 as roda atau memiliki 8 roda, misalnya lokomotif uap tahun 1920 seri BB Manchester. Yang keempat, kode CC artinya lokomotif bergandar 33, jadi total penggeraknya ada 6 as roda atau memiliki 12 roda. Misal lokomotif uap tahun 1930 seri CC Manchester. 5. Kode D artinya lokomotif bergandar 4 loko. Jadi ini biasanya hanya memiliki gandar tunggal sehingga total penggeraknya ada 4 as roda dengan jumlah roda 8. Misal lokomotif uap tahun 1954 seri D52 Krupp Leipzig. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan kata-kata.
Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.